Yang ini tadi sudah selesai saya bahas ya? Sudah, Pak. Got it. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini contoh datanya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di kita ada data. Jadi kita ada data hujan maksimum bulanan mulai dari tahun 1980 sampai dengan 1993. Jadi di sini sudah dipilih, sudah difilter mana nilainya yang paling tinggi untuk setiap tahunnya. Jadi contohnya di 1980 dia di angka 119,7. Oke. Jadi setelah dipilih di yang paling bawah setelah hujan maksimumnya, maka kita urutkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kita urutkan data curah hujan maksimum tahunannya dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. 251,2 sampai dengan 97,4. Kemudian setelah ini baru kita hitung distribusi normal sampai dengan tumbal. 14 data ini kita hitung distribusinya menggunakan distribusi normal, log persen sampai dengan tumbal. Jadi ini persamaannya yang nanti persamaannya kurang lebih sama yang akan kalian gunakan untuk mengukur atau untuk menghitung berapa nilai distribusinya. Yang tampilannya kurang lebih nanti seperti yang ada di gambar ini. Jadi dari nilai Rmax, kita bisa menghitung nilai periode ulang, probabilitas, kemudian nilai W ini kan yang akan kita cari ya, W, kemudian nilai KT yang ada di sini. Maka nanti akan kita bisa totalnya, total dari Rmax, dan berapa nilai mu-nya di sini. Nanti kita menghitung juga normal, kemudian log normal, kurang lebih sama juga bersama penggunaan perhitungannya. Jadi kurang lebih ini nanti senilainya. Ini contoh untuk yang log normal, persamaannya sudah ada, tinggal nanti berapa datanya kita ada berapa lebih tergantung ketersediaan data nanti. Tapi persamaannya kurang lebih akan sama. Kurang lebih nanti tabelnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada metode Gumbel. Gumbel seperti ini nanti. Nah, setelah kita menghitung tadi, selanjutnya kita menentukan metode apa yang sesuai. Jadi ada 4 distribusi tadi yang kita sebutkan. Nah, kita nanti menentukan mana metode yang dianggap sesuai, di mana kita melihatnya dari nilai rata-rata error relatif atau berapa standar deviasinya untuk masing-masing periode. Ini sudah saya hitung berapa nilai masing-masingnya. Dan ini rekap secara keseluruhan Rmax teori dan Rmax rata-ratanya. Berapa nilai untuk masing-masing distribusi normal, log persen sampai Gumbel. Dan inilah yang di paling bawah ini yang nilai standar deviasinya. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil, kalian bisa lihat di sini kan. Yang paling tingginya adalah di normal, sedangkan yang paling kecilnya adalah di log persen. Yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah metode log persen. Kenapa dia yang kita pilih? Karena dia memiliki nilai rata-rata errornya yang paling kecil. Model distribusi adalah nilai yang standar deviasinya atau rata-rata errornya relatif. Kenapa yang paling kecil yang dipakai? Ada enggak? Ada yang punya asumsi sendiri yang kita gunakan? Ada enggak? Ada yang bisa berikan pendapatnya enggak? Ada video yang itu soalnya. Kenapa probabilitas yang paling kecil? Karena pada dasarnya ketika kita ingin melihat apakah sampel kita itu sebaran data sampel kita itu apakah sudah mendekati dengan populasinya, maka kita salah satunya bisa melihat dengan standar deviasinya. Semakin kecil standar deviasinya, maka
maka itu akan semakin baik data kita. Karena itulah distribusi yang kita pakai yang memang standar deviasi ini yang paling kecil nantinya. Nah, setelah kita memilih log persen, maka baru kita menghitung curah hujannya. Jadi dalam 5 tahun berarti probabilitasnya adalah 0,02 yang kita menghitung berapa masing-masing menggunakan persamaan tadi. Maka terakhir kita bisa mendapatkan curah hujan maksimumnya adalah 280,821 mm. Jadi ini kurang lebih yang saya harapkan bisa dicobakan nantinya, bisa kalian coba nanti perhitungannya seperti apa. Jadi ini sebagai penggambaran ya kalau untuk analisis periode ulangan, apa sih perbedaan untuk masing-masing distribusi yang dari putus-putus normal, kemudian normal, yang tumbal dan persen kurang lebih sama sebenarnya menentukan distribusinya. Kenapa DBC dicatat terlebih dahulu? Jadi ini ada data selama 21 tahun nilai maksimum hujannya. Coba dengan cara yang sama juga kalian hitung distribusi mana sih yang paling sesuai yang akan kita gunakan. Di datanya yang sama, silakan dihitung distribusi normal sampai dengan yang globalnya. Nanti di akhir simpulkan mana yang bisa disimpulkan sebagian. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kita pada sore hari ini? Ada kira-kira? Sudah disimpan? Sudah di-input mungkin? Oke, silakan dicoba ya, dicoba perhitungannya. Minggu depan kita ujian tengah semester. Kira-kira kalau soal ini saya keluarkan, bisa dicoba enggak kerjakan? Terlalu cepat, Pak. Ya, Pak. Terlalu cepat. Belum Dani, coba. Kayaknya di UAS saja cocok, Pak. Ini paling menarik. Oke. Mungkin nanti kita ujian tengah semesternya sampai materi sebelum ini ya. Khusus yang buat untuk yang distribusi ini mungkin kita akan di UAS saja. Tapi karena kita besok minggu depan itu ujiannya itu offline, setelah ini saja mungkin ya. Jadi kalau memang ada yang berhalangan untuk mulai secara on time sesuai dengan jadwal kita, mohon nanti bisa dikonfirmasikan ke saya atau nanti bisa didata saja dituliskan. Kalau memang banyak, mungkin nanti bisa disesuaikan juga jadwalnya apakah perlu ada dimundur kita jam mulainya atau seperti apa. Tapi kalau hanya sedikit yang berhalangan, nah itu mungkin terpaksa yang sedikit itu yang harus bisa menyesuaikan lagi saja nantinya. Yang jelas nanti akan tergantung pada pengawasnya nanti yang mengawasi pada saat ujian. Karena kemungkinan besar saya tidak bisa ikut mengawas pada minggu depan. Saya ada agenda lain soalnya. Oke, jadi pada pertemuan ini ada 2 soal perhitungan. Soal perhitungan yang pertama mungkin akan saya keluarkan nanti di UTS. Tapi untuk yang soal kedua ini di UAS saja nanti akan saya keluarkan. Tapi saya harap bisa dicoba dihitung. Silakan di minggu ini dicoba dan nanti dikumpulkan sebelum ujian tengah semester. Itu saja mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya sudahi saja. Ada lagi? Pak, soal UTS-nya itu esai semua, Pak? Iya. Ada banyak ragam jenis soal nanti. Jadi persiapkan nanti ujiannya offline ya. Pakai kertas double video, Pak. Biasanya kita disiapkan oleh kampus biasanya kalau ujian langsung. Ada lagi?
Untuk materinya udah ada di portal semuanya, Pak. Materinya dari recording saja nanti, dari materi yang sudah pernah saya sampaikan dari presentasi, sama materi-materi presentasi kelompok juga sebagian akan saya masukkan nanti. Halo, halo. Halo, halo. Ya, Pak. Pak. Please layar saya. Kalau tidak ada kita sudahi saja ya. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengerjakan. Saya posting untuk tugas mandiri.